pemilik ladang ini, Pak Nur Salim, ternyata dia untuk tanaman wortel. Dia bentuknya granul butiran ya, bukan tepung atau cair, tapi dia bentuknya butiran. Nah, tidak mungkin mencampur pestisida di dalam tangki sprayer langsung, harus dituang di dalam ember dulu dan diaduk, dicampur dengan pestisida lain, biasanya seperti itu. Akan sangat ringan nih. Selalu jaga kesehatan dan keselamatan bekerja. Assalamualaikum, sahabat Tani Tulen TV dimanapun Anda berada. Salam sehat selalu. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kali ini terlebih dahulu perkenankan sejenak kami menyampaikan pesan singkat dari kami, agar Anda selalu jaga kesehatan dan utamakan keselamatan untuk diri, Anda dan keluarga Anda tercinta. Terima kasih, Tani Tulen TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tani Tulen dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga kita diberi kesehatan untuk melaksanakan aktivitas. Semoga tidak ada halangan apapun. Oke, ini pada siang ini aku ada di suatu ladang tanaman. Ini apa nih? Oh ya, ini tanaman cabai. Kebetulan ini cabai waktu nanamnya waktu musim kemarau dulu. Jadi untuk saat ini tanamannya cukup banyak terkena penyakit ini, bule yang disebabkan oleh faktor Gemini. Nah, tapi untuk siang ini, kali ini saya akan nggak mau membahas tentang bule seperti apa, tapi mau lihat ini ada aplikasi pestisida jenisnya herbisida. Nah, ini khusus untuk tanaman cabai. Katanya di tanaman cabainya kalau terkontaminasi atau terkena herbisida tersebut tidak apa-apa sih. Kita lihat aja yuk produknya seperti apa dan merek dagangnya apa. Oke, sobat Tani Tulen, ini saya sudah di dekat drumnya. Nah, kalau di Dieng, di dataran tinggi Dieng, aplikasi pestisida ini kebanyakan memakai drum. Drum ini 200 liter ya, 200 liter. Nah, ini yang saya maksud dari tadi, produknya herbisida. Oh, merek dagangnya ini nih, Semakor, bahan aktif metribuzin 70%. Nah, ini adalah herbisida sistemik ya, pratumbuh berbentuk butiran granul yang dapat disuspensikan dalam air, jadi dia mudah larut. Dia bentuknya granul butiran ya, bukan tepung atau cair, tapi dia bentuknya butiran. Jadi ini setelah aplikasi di dalam ember, aplikasi Semakor. Nah, ini aplikasi Semakor di dalam ember. Jadi tujuannya ditampung di dalam ember dulu supaya petani itu untuk memudahkan dalam menuangkan pestisida tersebut yang sudah larut di dalam ember. Dan nanti setelah larut dicampur dengan air. Nah, ini maksud saya tadi sudah menyampaikan, kalau dituang di dalam ember itu dia petaninya akan lebih mudah untuk menuang di dalam tangki sprayer, karena kita kan tidak mungkin mencampur pestisida di dalam tangki sprayer langsung, harus dituang di dalam ember dulu dan diaduk, dicampur dengan pestisida lain, biasanya seperti itu. Ini di samping kanannya tanaman cabai itu kelihatan tanaman cabai yang warnanya hijau-hijau kekuningan itu yang kena bule. Ini adalah tanaman kentang. Beberapa tanaman sudah ada bunganya, kelihatan bunga-bunganya.
Oke, ini teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Jadi perlu saya klarifikasi sebentar. Saya di awal sudah menyampaikan kalau herbisida tersebut ternyata bukan untuk tanaman cabai, tapi Bapak tadinya tadi menyampaikan kalau Zemakor ya Pak namanya ya. Zemakor namanya itu sebenarnya itu dia fokus untuk tanaman wortel. Nah, kebetulan tadi saya nggak lihat tanamannya, ternyata di sini ada tanaman wortel. Nah, ini tanaman wortelnya. Nah, maksud saya ini Zemakor ini untuk tanaman khusus untuk tanaman wortel. Oke, sahabat tani tulen, kita tanya aja yuk sama petaninya perihal Zemakor yang sudah diaplikasi atau sedang diaplikasi pada tanaman wortelnya. Sekali lagi tadi saya menyampaikan kalau Zemakor tadi katanya saya menyampaikan buat tanaman cabai. Ternyata setelah saya tanya lagi dan mendekat sama yang mengaplikasi, yaitu pemilik lahan, pemilik ladang ini Pak Nur Salim, ternyata dia untuk tanaman wortel. Nah, untuk tanaman wortel. Oke, nah ini saya mau sedikit tanya-tanya sama petaninya langsung. Untuk dosinya ini berapa nih Pak Nur Salim? Ya, biasanya 1 drim 200 liter, satu bolok, per botol itu 100 gram. Satu botol berapa? Satu botol kan isinya 100 gram. 100 gram. 1 drim. Untuk 1 drim, sebentar, untuk 1 drim itu berapa tangki sprayer ini? Ini ukuran berapa nih? Oh, 12 tangki. 12 tangki berarti rata-rata ini 20 liter. 20 liter. Oke. Nanti saya tak kasih kesimpulan sedikit untuk tangki. Kok tangki? Apa drum 200 liter sama dengan 12 tangki sprayer 20 liter. Ya. Oke. Per tangki 20 liter. Oke. Untuk sekali lagi tadi Zemakor ya namanya ya herbisidanya. Itu bentuknya granul saudara. Nah, ini bentuknya granul untuk aplikasi gulma untuk tanaman wortel. Nah, ini kalau misalkan kena tanaman pokok cabai ini gimana nih Pak? Apa dia nggak berpengaruh? Jelas Ada dampaknya. Tapi kan bisa buruk lagi. Oke, apa perlu di? Nggak mati seperti rumput-rumput yang seperti ini. Oke, berarti nggak mati sepenuhnya ya? Ya, nggak mati sepenuhnya. Apa perlu dikasih ya semacam obat pacuan anti stres mungkin Ya, untuk Oke, untuk merangsang lagi pertumbuhannya agar dia tidak stres ya? ya. Karena karena biar bagaimanapun yang tanaman yang biasanya sudah terkena stres, kalau tidak lanjut hidup lagi, dia otomatis akan mati. Itu ciri-ciri tanaman yang kena stres. Sebagian besar seperti itu. Kalau tidak hidup pun dia stres. Yang namanya stres, buahnya kurang, tidak maksimal. Oke, sebentar Pak. Ini saya mau tanya ini Pak. Ya. Untuk dosis sudah saya sampaikan tadi di awal ya, sudah kita sampaikan. Ini untuk interval setelah aplikasi. Setelah aplikasi itu biasanya intervalnya berapa hari ada reaksi? 10 hari sudah mulai layu. 10 hari sudah ada. Maksimal 15 hari atau 20 hari. Oh iya, oke. Oke, ini jadi nanti di postingan ini untuk aplikasi Zemakor ya. Nah, ini nanti aku kasih judul aja dulu. Aplikasi Zemakor partai 1 atau episode pertama. Nah, nanti episode keduanya setelah 20 hari yang akan datang kita kesini lagi melihat hasil aplikasi dari herbisida Zemakor tersebut seperti apa. Apakah tanamannya mati? Ikut mati maksud saya, tanaman pokoknya seperti apa tuh tadi wortel, atau apakah nah ini
apakah rumputnya masih hidup. Ya kita dengan harapan rumputnya mati, tanaman pokoknya Ya. tidak atau sehat semua. Nah, harapan kita seperti itu. Karena kita fokusnya kan untuk gulmanya, bukan untuk tanaman pokoknya. Ini sambil lihat-lihat Bapak taninya nyemprot. Ini maaf sekali nih, saya review sebentar ini Bapak taninya ini tidak memakai perlengkapan keselamatan. Nah, Ada di masker nih. ini dia ternyata sudah memakai masker, tapi masih ada yang kurang, beberapa yang kurang. Kalau topi sudah aku nilai 10, masker sudah memakai, baju lengan panjang sudah memakai, celana lengan panjang sudah memakai, kok celana lengan panjang, celana panjang maksud saya ya. Nah, ini masih kurang, ada 2, 3 tidak memakai kantong tangan atau sarung tangan, tidak memakai sepatu boot. Nah, ini jangan dicontoh ya Bapak Ibu sekalian. Jangan dicontoh. Kalau nyontoh itu namanya nyontoh yang jelek itu namanya. Nah, Kalau ada pertama, nah ini tidak boleh dicontoh ini. Tapi ya saya senang sekali ini petaninya sangat terbuka dan sangat open. Ini tidak memakai sarung tangan dan tidak memakai sepatu. Tidak apa-apa sih. Yang penting badannya sehat. Gitu aja. Yang penting sebelum kita melaksanakan kegiatan dan aktivitas harian, kita sendirilah yang mengetahui keadaan tubuh kita seperti apa. Kalau sekiranya tidak memastikan kesehatan kita untuk memastikan tidak bisa melaksanakan kegiatan, nggak usah dipaksakan. Ya, nggak usah dipaksakan. Nur Salim, Bapak petani kentang Dieng. Alamatnya ada di Sidengok. Desa Sidengok, kecamatannya Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara. Tapi maaf sekali ini untuk tanaman cabenya ini karena pas waktu nanamnya di musim kemarau itu, jadi ini terkena bule nih teman-teman, Bapak Ibu. Nah, ini maaf sekali. Kita jangan melihat tanaman cabenya. Kita jangan melihat tanaman cabenya, tapi kita fokus sama ini Ngajar apa, Dim? aplikasi Posisinya kan, Pak. herbisidanya. Baiklah, mungkin cukup sekian dulu apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Oh iya, selalu jaga kesehatan dan keselamatan untuk diri sendiri dan keluarga. Sampai jumpa, terima kasih, wassalam.